eksperimennya itu dipresentasikan juga. Jadi kayak oke lah, jadi aku tuh majunya tuh urutan kedua kan. Nah setelah aku maju, aku tinggal nontonin orang-orang yang presentasi tuh, udah deh selesai. Yang penting tuh kita harus maju dulu guys. Soalnya kalau misalnya kita majunya belakangan, yang ada nih kita nggak tenang pas nontonin orang-orang gitu. Ya, ini aku kenapa sambil berdiri? Soalnya kalau aku nggak sambil berdiri, nanti aku ngantuk. So, aku tuh baru bangun tadi ya, BTW. Aku baru bangun jam. Ini kalau ditutup tuh gelap guys. Apakah kalian melihat kehidupan? Tidak, tentu saja, karena ditutup. Ya, kalau kalian mau tahu ya. Aish, apa kita buka aja rambutnya ya? Ay, bingung. Ya, jadi guys, besok itu aku sebenarnya ada tugas biologi ya. Kalau kalian mau tahu, deh kan ini ya. Aku minta tolong ke temen aku. Minta tolong ke temen aku untuk membantu aku dalam mengerjakan tugas tersebut. Masalahnya aku salah minta tolong orang. Jadi tuh orang yang aku minta tolongin itu, dia itu kayaknya ini deh, cita-cita dia jadi pengen guru bahasa Indonesia. Kayak disuruh nulis sedikit aja kayak nulis skripsi sepanjang lebar. Terus tadi aku lihat kan, loh kok banyak. Aduh, mana saya belum kerjain lagi. Nanti habis share aku mau kerjain. Itu bukan joki ya guys. Aku tidak menjoki-jokian. Aku hanya minta tolong. Jadi aku sama dia itu ngerjain sampai nomor ini. Jadi kayak apa ya? Aku ngerjain nomor ini, dia ngerjain nomor ini. Tapi yang dikerjain tuh walaupun setengah tapi banyak. Kayak tulisnya banyak banget. Kerjain aja sambil SR. Nggak bisa guys, nggak bisa. Aku kalau misalnya kayak gitu tuh yang ada aku fokus ke tugasnya. Nggak bisa guys. Duduk dulu Ray. Nggak dulu. Sorry bro. Dia menepesa. Nggak bisa guys. Nggak bisa. Kalau aku duduk tuh aku ngantuk yang ada. Tapi kan ini ya. Kan aku kan kayak belakangan ini kan udah mulai padat kegiatan sekolah sama JKT kan. Dan sometimes tuh kalau di kegiatan JKT tuh aku ketiduran gitu loh. Jadi kayak aduh nggak bisa. Kayak misalnya kayak lagi latihan tuh ngantuk banget gitu loh. Saat itu pernah aku dimarahin gara-gara aku ketiduran kan. Nah besoknya nih aku berinisiatif, tapi aku bukan tipe orang yang sering minum kopi ya. Cuman tuh aku tuh kalau ngeliat kayak ada temen aku yang ngantukan juga tapi dia minum kopi, terus akhirnya aku ngikutin cara dia kan. Kayak aku beli kopi ini ya udah akhirnya pas latihan ya aku minum kopi itu sebelum latihan. Dan bener ternyata pas latihan tuh aku gak ngantuk sama sekali. Sama kayak tadi pagi aku juga kayak gitu kan. Karena aku tuh kalau ngantuk tuh kalau di sekolah pasti jam-jam kayak setelah istirahat kedua atau sebelum istirahat kedua, kayak di tengah-tengah gitu, tengah-tengah sampai ke belakang tuh pasti aku suka ketiduran gitu loh, kayak ngantuk banget. Gak tau kenapa. Terus ya udah akhirnya aku beli kopi kan. Aku kayak mau wanti-wanti takutnya aku ketiduran. Jadinya nanti aku minum kopi kalau aku ketiduran kan. Dan akhirnya benar aku gak tidur sama sekali. Padahal tuh pelajaran fisika, kimia, matmina tuh bukannya membosankan, tapi kadang suka gak ngerti aja. Cuman ya gimana ya, masa saya keluar kelas kan gak mungkin. Jadi yaudah aku minum kopi dan gak ngantuk beneran. Tapi gini guys, aku tuh kalau duduk, aku tuh ya, oke.
jangan nge-rap. Oke. Ini emang excited aja ya. Kalau orang tuh, aku tuh kalau cerita tuh kayak gitu. Nah, jadi aku tuh ya duduknya kalau di kelas di belakang gitu. Di belakang nih, aku berdua sama temen aku. Jadi tuh kayak ada baris yang paling belakang, tapi cuman 3 orang. Aku, temen aku, ada sama 1 orang lagi, kayak temen aku tapi nggak deket gitu lah. Enggak sih, bukan teman aku, lebih ke ya teman kelas gitu ya. Nah, terus aku sama teman aku nih duduknya deketan kan. Nah, dia nih, ini yang aku bilang nih, orang-orang yang ngantuk kan nih. Masih kalau dia ngantuk tuh aku juga ikut ngantuk, guys. Aku tuh nggak bisa kayak ngeliat orang tidur tuh kayak pengen tidur juga bawahnya, apalagi di belakang. Terus kayaknya aku juga salah milih tempat duduk sih, karena tempat duduk aku yang di belakang itu kayak nyorot banget sama AC gitu loh. Jadi udah AC-nya kenceng, gurunya iya ya, aku tidur lah. Enggak, tapi aku nggak tidur. Biasanya kalau misalnya udah ngantuk banget tuh, aku pindah tempat duduk sama temen aku yang di depannya, biar supaya nggak kena AC-nya dan supaya akunya nggak tambah ngantuk juga. Nah gitulah guys. Paling suka pelajaran apa? Aku kayak udah menemukan pelajaran yang paling aku suka tuh ternyata PI sama Bindo kayaknya ya, tapi aku juga nggak tahu sih. Kalau PI jelas, tapi kalau Bindo tuh aku masih kayak ragu-ragu gitu. Sebenarnya aku suka pelajaran kalau misalnya gurunya juga nyampein materinya tuh kayak jelas gitu loh, nyampe ke aku gitu. Jadi kayak ya gitu deh. PI itu olahraga. Penjaskes, tahu nggak penjaskes? Aku nggak ngerti guys, kalau di daerah kalian olahraga tuh apa? Tergantung gurunya juga. Ya benar. Bindo emang best. Betul sekali. Walaupun sebenarnya jujur ya, guru bahasa Indonesia di sekolah aku tuh kayak kalau nyampein tuh aku kurang begitu suka sih. Tapi nggak tahu kenapa kayak walaupun gurunya kurang aku suka cara nyampein pelajarannya, tapi tuh ini materi kok kayaknya masuk ke gua gitu loh. Kita lihat gift dulu tadi dari Kak Lakso dan Kak Bercik. Terima kasih. Duduk sa. Nggak mau. Aku nggak mau dulu. Nih. Ngomongnya jangan nge-rap. Ih, kalian nggak tahu ya, aku lagi belajar jadi rapper. Aku belajar jadi rapper supaya aku bisa nge-rap. Enggak, aku belajar nge-rap supaya aku bisa jadi rapper. Apa ya? Iya, aku punya ini. Aku punya pantun. Tapi aku lupa, aku ingat-ingat dulu. Sabar guys, aku ingat-ingat dulu guys. Sabar ya. Abar, aku cek. Nih. Ini udah siap nih. Bukan ikan hiu makan tomat lagi, sorry. Itu mah udah nge-level. Bukan nyontek pantun, aku tuh emang udah nyimpen aja di galeri. Terus aku belum sempat bilang. Nih, mau tahu gak guys? Tapi kalian nanti bilang cakep ya.
Kalau kalian nggak bilang cakep, nanti aku nggak lanjutin pantunnya. Belum, boy. Belum nih guys. Stop tuh guys. Belum. Nih. Kalian punya satu apa yang punya dua? Aku punya dua. Tapi kayaknya salah satunya kalian ada yang tahu deh. Soalnya tuh semuanya aku dapat dari Twitter. Aku dapat dari Twitter. Apa tadi ya? Oh ya. Ya. 1, 2, 3. Malu nih. Malu guys. Ikan hiu makan kepiting. Cakep. Ya. Cakep dulu, bilang cakep dulu. Aku tahu aku cakep. Aku tahu aku cakep. Kita nggak usah lanjutin ya pantunnya. Karena kalian pada bilang cakep gitu ke aku. Aku bingung gitu. Lanjutin nggak ya? Lanjutin nggak ya? Ya. Kan tadi udah kan, ikan hiu makan kepiting. I miss you more than anything. Ini aku btw info aja. Aku dapet meme ini tuh dari fanbase Twitter aku dah. Minjem ya. Kayaknya ya, waktu itu dari situ deh. Jujur li aku lupa banget kayak, wis gila bagus nih, udah aku save lah. Aku save ya. Nah, ada gift dari Raisan Rice. Terima kasih Raisan Rice. Ya, waktu itu aku nyontek ya. Tapi ada lagi nih yang kedua nih. Aku nggak tahu aku dapat dari siapa. Pokoknya tiba-tiba ada aja di galeri aku nih. Nih foto nih ada aja gitu loh. Yang kedua itu apa yang kedua ya, guys? Yang kedua itu apa, guys? Yang kedua itu apa ya? Apa ya guys yang kedua? Aku lupa. Oh, ini. Aku udah ingat guys. Aku udah siap untuk melontarkan kata-kata ini. Udah siap belum? Kalian udah siap belum? Udah siap belum? Siap? Kita berangkat. Oke. 1, 2, 3. Ikan hiu. Apa ya guys? Ikan hiu. Iya. Oh iya. Oke. Ikan hiu mulu. Iya, emang adanya itu. Coy. Nih. 1, 2, 3. Ikan hiu megalodon. Cakep. Oke, udah pada bilang cakep nih. I still love you even if you don't. Ini kayaknya yang kedua mungkin kalian udah tahu ya. Atau belum tahu juga nggak apa-apa sih. Ya aku sih hanya melontarkan kata-kata aku ya. Tuh guys, semuanya ikan hiu. Oh, BTW besok tuh besok pelajarannya ada bahasa Indonesia kan. Aku disuruh bikin pantun. Aish. Panas tau guys. Jujur li, aku butuh pantun sih. Cuman
aku tuh kayak, tapi aku tuh masih bisa mikir gitu. Kalau aku masih bisa mikir, aku pasti mikir. Tapi kalau aku udah gak bisa mikir, biar aku minta tolong. Tadi aku ngeliat di komen, ada yang bilang gini, ikan hiu ikan tongkol, jadi kapan kita sleep call? Apa yang kamu harapkan? Di Rise Up tuh ada kemarin ada pada pantun sa. Oke, nanti aku cek ya. Buah naga, buah kedondong, mau dong. Yang kayak gitu tuh enaknya diapain guys? Aish, ini maju mundur ngapa dah? Ini olahraga malam. Kan tadi tuh kayak ada nih, tadi tuh kayak ada yang nanya gitu ke aku, kok bisa pas pulang sekolah rambutnya kayak tetap bervolume, tetap bergelombang. Itu tuh sebenarnya aku tuh kalau di kelas itu sebelum pulang aku kayak selalu pakai jepitan ini. Nah nanti pas setelah pulang aku baru lepas jepitannya. That's why rambut aku selalu begitu kalau setiap pulang. Padahal mah itu di tengah-tengah pelajaran, di tengah-tengah hari juga udah hancur. Cuman aku pakai jepitan itu. Aku kayak suka banget pakai jepitan ini. Aku jarang banget pakai kuncir rambut. Ayo dibeli jepit rambutnya guys. Jangan guys, jangan ya. Ini cuma satu di aku. Keranjang kuning nomor berapa Ra? Nomor 48. Kita ketemu tanggal 20. Iya, nanti kita ketemu di video call tanggal 20. Jangan lupa. Aku tanggal 20 nanti kan aku video callnya kan sore ya. Nanti aku habis pulang sekolah aku langsung gitu. Aku kayak cepet-cepet gitu, cepet-cepet pulang, habis itu aku langsung video call. Video call tanggal 20. Hari Jumat. Tolong diingat ya. Terima kasih. Mau seragaman kan nih bajunya? Boleh. Tapi aku kalau misalnya kalian mau seragaman, aku maunya pakai pramuka. Kalian punya pramuka nggak? Tapi kalau kalian mau pakai seragam dari sekolah kalian atau seragam kayak putih abu-abu boleh sih. Terserah kalian. Nanti aku pakai pramuka. Apa aku pakai? Aku punya kayak jas dari sekolah gitu tau guys. Kayak angmet gitu loh. Kayak anak kuliahan. Gaya bener emang sekolah aku nih. Kamu pakai pramuka di hari Jumat? Dulu ya dulu. Gimana kalau kostum sekolah? Aku sih bebas, terserah kalian. Bebas seragam apa aja, terserah. Kalau kalian punyanya ini pakai ini, kalau kalian punyanya itu pakai itu.
Kamu sekarang SMA kelas 10 kan, Rai? Iya. Aku kelas 10, udah semester 2 nih, guys. Jujur aja ya, aku tuh kayak lagi memikirkan nanti kedepannya aku mau ngambil jurusan apa, dan aku harus ngomong dulu sama orang tua aku. Jadi tuh aku kayak udah rencanain gitu loh, timing gimana aku menyiapkan untuk kuliahnya seperti apa. Jadi tuh di kelas 10 ini sebenarnya aku lagi nyari-nyari kayak jurusan yang mungkin aku pikir aku tepat untuk berada di situ gitu loh. Jadi aku kayak milih-milih dulu ya aku maunya apa, aku mikir sendiri selama kelas 10 ini. Habis itu di kelas 11 nanti kalau misalnya emang aku benar-benar udah menetapkan untuk memilih jurusan itu, aku bakal bilang ke orang tua aku bakal ngobrolin gitu bareng orang tua aku. Jadi kayak mereka oke nggak kalau misalnya aku masuk ini, atau mungkin mereka ada pendapat lain untuk jurusan lain gitu kan. Aku ngomong dulu sama orang tua aku nanti di kelas 11. Kayak aku bener-bener harus ngomong. Emang ya kalau milih jurusan tuh pasti harus ini nggak sih, harus konsultasi gitu sama orang tua, kayak kalian harus membicarakan itu gitu. Soalnya aku juga pasti nanti gitu kelas 11 nih. Cuman aku tuh bener-bener masih takut banget ya. Kayak bener-bener enggak, sebenarnya aku siap sih. Kalau dibilang sih siap, aku selalu siap. Cuman tuh untuk memulainya itu ragu gitu loh. Kayak kelas 11 nanti aku ngobrol bareng orang tua aku. Nah nanti baru nih kelas 12 nya aku daftar. Terus nanti aku masuk kuliah. Aku sebenarnya nggak pengen ngasih tahu jurusan apa sih yang pengen aku pilih. Nanti kan pasti akan tahu pasti kuliah pas aku kuliah. Kayak jujur 2 tahun lagi sih. Gitu guys. Aku sudah kayak memikirkan, bukan udah sih, emang aku harus memikirkan matang-matang tuh untuk kedepannya gimana, sumpah. Jujur banget. Kayak aku takut banget. Tapi gak apa-apa, it's okay selagi kita masih bisa berusaha dan mau untuk maju, anjay. Aku turun aja kali ya, aku menghilang kali ya. Aku menghilang apa enggak ya? Maaf. Maaf semuanya. Maaf ya. Gerak guys, gerak. Cishani showroom adin gak ya? Apa? Enggak. Oh, apa? Guys, aku ganti anting tau, jujur nih. Aku ganti anting. Nggak pakai yang satu lagi. Nih, aku ganti anting. Sumpah, I love my eyelash today. Nih, aku ganti anting. Terus kalau dulu kan anting aku kan ini kan bunga-bunga gitu, kalau kalian nyadar ya. Bukan pengalian isu ya, masa kita ngomongin itu terus guys, nggak mungkin. Aku minta maaf. Tante udah minta maaf.
Nah, jadi itu anting aku ganti. Guys, kalian kesel gak sih kalau jadi aku? Kayak misalnya nih, kalian semester 1, kayak aku ceritain aja ya. Aku tuh semester 1 kan sekolah aku kan badminton kan. Awalnya taekwondo, terus aku ganti di badminton. Terus di badminton itu dia itu sekolah dia di Jumat. Dia di Jumat yang menurut aku emang aku sebenarnya nggak aman sih untuk eskul di hari Jumat, tapi selagi masih bisa dan akunya masih ya walaupun kadang suka mepet-mepet gitu dannya, tapi ya at least aku bisa lah gitu loh walaupun mepet ya. Jadi kayak abis badminton aku langsung ke teater kalau misalnya ada jadwal teater kan. Terus kan itu aku sengaja ngambil hari Jumat ya. Nah sekarang di semester 2 itu eskul badmintonnya itu pindah ke hari Selasa, dan di hari Jumat ada basket, jadi badmintonnya diganti sama basket. Tapi jujur aja aku paling suka basket, walaupun kalian taunya aku ngikutin badminton sekali ya, tapi aku lebih suka basket dibanding badminton. Dari SD tuh aku selalu basket. Aku tuh kan suka badminton itu kan baru-baru ini kan. Kalau basket tuh sebenarnya udah dari lama. Pantes tinggi. Iya, tapi tinggi aku juga jadi keturunan sih. Papa aku kan tinggi. Jadi kayak tinggi tuh bukan dari karena aku ikut basket juga, tapi ya karena dari keturunan papaku juga. Terus aku paling nggak bisa kalau ngelakuin ekskul yang bukan kesukaan aku, jujur aja. Makanya waktu itu aku pilih taekwondo tuh sebenarnya karena jadwalnya mepet kan, tapi ternyata aku nggak tahan di situ, jadi aku ganti badminton. Tapi kalau misalnya nanti aku paksain di badminton sedangkan aku maunya basket, malah yang nanti aku pindah lagi dan aku nggak tahan. Saya main lato-lato enggak, aku nggak main lato-lato ya, tolong. Oh, kalian belum dengar cerita aku sih ya. Jadi tuh di kelas aku minggu lalu pelajaran PE, jadi tuh ada satu univ gitu, kayak beberapa anak dari universitas gitu datang ke sekolah aku kan. Jadi dalam 1 minggu itu mereka melakukan tes, dimana itu buat tugas skripsinya atau apa gitu, aku juga gak ngerti. Pokoknya mereka ngelakuin tes lari gitu loh guys. Jadi tuh gini, konsep materi ini adalah kayak ada jarak dari sini ke sini. Aku nggak tahu itu berapa meter, pokoknya jarak dari sini ke sini kiraan gini ya, nggak segini sih. Ini kayak dikit banget. Kayak kalian ngerti gak sih, kayak dari ujung sini ke sini misalnya. Terus habis itu kalian nggak perlu lomba sebenarnya, kalian nggak perlu berlomba-lomba untuk siapa yang duluan kesini, tapi kalian harus lomba untuk bertahan gitu loh. Jadi tuh ini tuh bakal larinya tuh bakal sebisa kalian. Jadi kalau kalian udah nggak sanggup ya kalian kalah kan. Jadi di sini ke sini biasanya tuh ini sebenarnya bukan per menitan sih hitungnya, tapi kalau aku ngejelasin pasti kalian juga kurang ngerti karena ini tesnya agak beda gitu ya.
gimana ya, jadi pokoknya ada tes lari gitu di kayaknya sih di menit ke 5 ya apa 7 apa 8, aku juga gak ngerti. Itu biasanya orang-orang udah capek, orang-orang udah nggak bisa untuk ngelanjutin lagi kan. Jadi itu terserah, jadi itu dari sini nih misalnya ini belnya bunyi nih ting, lari ke sini. Di sini kalau misalnya belnya ada bunyi lagi ting, baru lagi ke sini lagi. Nanti ting 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 ting, makin lama tuh makin cepet gitu loh. Jadi kalau awal-awal tuh masih, kalau misalnya kita udah nyampe, biasanya bunyi belnya tuh akan sedikit lama, ada jedanya banyak bahkan. Terus baru itu kalau udah bel, nanti kita lanjut lagi ke sini bolak-balik sampai kalian bisa bertahan gitu loh. Biasanya rata-rata temen kelas aku itu kalau udah lari berapa balik kali, kayak misalnya udah kali kayak 7, 8 kayaknya udah kalau 20 bolak-balik kalau 20 bolak-balik gitu ya. Dia sih kalian tahu beep test? Aku kira apa guys, ada disco dari Kak Ega, terima kasih. Iya. Aku kira beep test itu bukan umum. Aish. Kenapa saya kesel gitu ya. Nah, jadi pokoknya beep test guys, tapi aku nggak tahu ya kalau konsep beep test ini sama nggak sih semua sistemnya gitu. Pokoknya kayak lari gitu kan. Iya, emang namanya beep test, tapi aku kira kan beep test itu bukan nama yang umum kan. Maka tadi aku kayak ngejelasin dari awal banget gitu ya. Ya pokoknya aku lanjutin ya guys. Jadi itu kan namanya beep test tuh. Jadi kita bolak-balik lari gitu kan. Dan emang ada sih temen aku yang paling tinggi, dia paling tinggi skornya di kelas aku. Tapi itu bukan yang mau aku ceritain. Aku adalah salah satu, kalian tahu gak sih perhitungan beep test tuh kayak gimana guys? Yang kayak aku nggak tahu sih kalian tahu apa enggak, tapi kayak dia kayak apa ya, nggak ngerti juga, kayak angka-angka gitu loh. Kayak level 1, level 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Itu bukan sih guys? Kalian tahu gak sih? Kalau tahu aku tinggal langsung bilang aja. Demi Tuhan, aku nggak tahu. Nggak tahu, please jelasin ya. Jadi itu level permainan buang permainan. Tesnya itu konsepnya tuh, jadi kalau misalnya kamu dari sini ke sini, ini ada bel ting, di sini kamu di sini itu level 1,1. Tinggal situ kalau misalnya udah bel lagi, nanti ke sini lagi level 1,2, level ke 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, kayak 1 sampai 1,7 doang. Nah, nanti yang dilanjutnya level kedua. Level 2 itu level 2 itu sampai 2,8 kalau nggak salah. Sampai 2,8. Kalau yang ketiga 3,9, kalau yang 4 4,10. Pokoknya gitu. Abis naik level tuh beepnya lebih cepet, iya. Pasti lebih cepet kan. Temen aku tuh yang paling tinggi dia level 8 berapa gitu. Tapi kalian tau gak sih kalau misalnya ya rata-rata di kelas aku tuh mereka di level 3 itu mereka udah stop. Makanya karena aku tahu udah pada stop di level ketiga, aku tuh mikirnya jadi kayak kayaknya aku nargetinnya sampai di level kelima aja deh. Aku nargetin sampai di level kelima. Ternyata pas aku tes, aku masih bisa lanjut. Pas di level kelima tuh, aku jadinya stop itu di level 6,8 deh kalau gak salah. Di 6,8 tuh aku baru berhenti gitu lah. Ya 6,8 tuh tinggi tau guys. Gila.
Soalnya jadi tuh kayak aku udah kayak mikir, aduh apa di 5 kita berhenti ya, kan aku udah mikir gitu kan selama. Jadi tuh pas kebetulan itu kan selesai absen gitu kan, jadi kalau aku absen, karena aku absen 25 di kelas, jadi absen 25 sampai murid kelas aku tuh sampai 34, kita tuh larinya barengan, kayak urutannya barengan kan, 25 sampai 34 barengan. Dan enggak kebetulan sih, kayak yang bertahan tuh cuma 3 orang tuh, ada 2 cowok sama aku 1 cewek kan, kita lari bertiga. Dan aku tuh udah mikir, wah pasti aku nggak sanggup nih kalau misalnya aku ngalahin mereka nih, soalnya tuh kelihatan banget ya kayak nih anak nih kayaknya anaknya aduh stamina kuat banget gitu loh. Jadi kayak aku udah mikir kayaknya aku bakal sanggup, tapi aku mikirnya aku di 5 bakal stop, demi apapun aku mikirnya di 5, wah kayaknya aku stop di 5 aja deh, kayak stop di 5 tuh udah cukup gitu loh. Tapi nanti pas di 5, wah aku bisa lanjut nih, akhirnya aku lanjut. Ya udah deh, di 5 tuh kan ada teman-teman aku yang udah pada selesai bip test kan, mereka pada kayak semangatin aku, semangat Resa, semangat gitu. Terus kayak aku makin semangat gitu. Yaudah akhirnya aku lanjut sampai di 6,7 tuh kayaknya aku udah mikir, wah kayaknya aku nggak sanggup nih. Akhirnya 6,8 aku berhenti. Terus yang 2 orang ini masih lanjut, yang cowok itu. Ya udah, gitulah ceritanya. Terus kayak kalian tau gak sih, itu kan aku pelajaran olahraga itu sebelum istirahat pertama kan, dan di istirahat pertama itu banyak banget anak kelas lain yang datang ke kelas aku, sampai mereka tuh ceritain ke teman mereka gitu loh. Mereka tuh kalau di kelas itu manggil aku idol. Jadi tuh kayak mereka kayak selalu bilang hai idol gitu, kayak selalu bilang kayak gitu. Pasti nama aku tuh jarang mereka sebut gitu. Jadi mereka selalu bilang hai idol gitu. Terus mereka sampai aku udah mendengar beberapa kali ya, sering banget kayak setelah bip test itu mereka bilang kayak ini, no si idol aja 6,8. Terus kayak aku kayak iya gitu, keren kayak aku mendengar nama aku di mana-mana gara-gara bip test, padahal 6,8 tuh bukan seberapa ya. Tapi aku tahu sih itu tinggi, tapi ada yang lebih tinggi dibanding aku. Gitu lah guys. Aku tuh mau cerita di PM tapi kayak bingung, soalnya pasti aku ngejeritanya jadi panjang lebar gitu kan, jadi bingung mulai dari mana. Nah jadi aku 6,8 guys dapet ya waktu bip test gitu. Sampai aku ngalahin banyak cowok di kelas aku kayak gila keren banget itu. Tapi itu minggu lalu sih. Nanti minggu ini aku ada mata pelajaran Penjaskes lagi, tapi hari Rabu, tapi aku nggak tahu ngapain. Kayaknya senang mantai ya, aku juga nggak tahu dah. Efek kebanyakan latihan jadi jago. Gitu deh ceritanya. Masa temen aku ada yang mau nyubit TP aku. Katanya dia kalau ketemu selalu pengen nyubit TP aku. Nggak jelas ya. Hoodie kamu itu warna kuning apa putih? Warna hijau. Kebetulan warna hijau.
Ini ada lampu kagak dipakai nih. Nggak jelas emang Raisa nih. Ini tuh warna hijau guys, bukan kuning. Kalau neon tuh hijau apa kuning ya? Hijau neon apa kuning ya? Pokoknya neon gitu lah warnanya guys. Nah sini habis selesai showroom aku mau bersih-bersih dulu, bersihkan makeup, pikiran, hati, dan juga perkataan. Kayak bridging ini apa ya, bridging mau doa di Kristen apa gitu aku lupa deh. Terus aku mau bersih-bersih dulu, nanti habis itu aku baru ngerjain tugasnya, tugas biologinya buat besok. Enggak, kayaknya aku siap-siap dulu deh. Aku siapin baju seragam sama buku-buku buat besok dulu, baru aku ngerjain tugasnya. Gitu. Kita baca podium sekarang ya. Yuk kita baca podium sekarang. Kita baca podium. Aku mau baca podium dari nomor 20 ya. Apa 30 deh? 30 deh ya. Aku baca nomor dari 30 ya. Oke, siap teman-teman? Siap. Kita baca dari podium nomor 30. Mana nih live ranking. Oke. Jadi yang ke-30 ada Kak Aks, yang ke-29 ada Kak Toya Zoya, yang ke-28 ada Kak Andi Pratama, yang ke-27 ada Kak Adeno, skip video call dulu. Quinzana, yang ke-26 ada Kak Van, yang ke-25 ada Adik Niel, yang ke-24 ada Kak Bird, yang ke-23 ada Rosika Lufraisa, yang ke-22 ada Kak Anissa Maulida, yang ke-21 ada Kak El, yang ke-20 ada Kak Rudi, yang ke-19 ada Kak Ando yang ke-18 ada Kak Wipnya Raisa, yang ke-17 ada Kak Andriana, bagus namanya Andriana ya. Yang ke-16 ada Kak Hideo, yang ke-15 ada Kak Bayretik, yang ke-14 ada Kak TK, video call bulan ini real kah. Yang ke-13 ada Kak Arlian Zaki, yang ke-12 ada Kak Raihan Rizky, yang ke-11 atau yang ke-12 dia ngerti nama guys. Yang ke-12 ada Kak Raihan Rizky Kangen Raisa, yang ke-11 ada Kak Taufik Sayang Raisa, yang ke-10 ada Kak Indah Safira, yang ke-9 ada Kak Bayretik lagi, yang ke-8 ada Kak Geraldo, yang ke-7 ada Kak Marshall. Love Raisa banget, aku aduin Gisel ya. Yang ke-6 ada Kak Lakso, video call, see you. Yang ke-5 ada Kak Arga Rizky. Yang ke-4 ada kakak Raisan Rice. Yang ke-3 ada Kak Vincentius Yonatan. Yang kedua ada Kak Ega, dan yang pertama ada Kak Asdevon. Terima kasih. Ini nomor 1 sama 3-nya saya kayak baru lihat. Selamat datang di showroom Raisa ya guys ya. Terima kasih untuk kalian. Makasih showroomnya Idol. Aduh, nanti kalian jadi teman aku loh. Terima kasih untuk hari ini. Laki kita. Segila. Terima kasih untuk showroom hari ini. Maaf ya, mungkin belum terlalu lama showroomnya karena aku sedikit mengejar tugas juga. Jadi next time kita mungkin bisa showroom lebih lama lagi, oke? Makasih Idol. Sumpah aku kalau baca kayak gini kayak idol gitu, aku pakai nada temen aku pasti mereka terus bilang, "Hai Idol, makasih Idol, Idol." Nggak ngerti deh.
Jangan lupa video call sama aku tanggal 20 hari Jumat nanti di sore hari. Ya. Oh ya, kita screenshot dulu yuk, kita pose. Oke, kita pose dulu yuk, teman-teman. Oke. 1 2 3. Satu, dua. Yang di SS yang ini aja boleh nggak? Oke, yang itu aja ya. Kalau aku lihat ada SS-an kalian yang begini tadi, awas kalian. Yang ini aja ya. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. See you next time or not. Ada sound TikTok kayak gitu. Aku ngikutin dong. Maaf, gak bisa. Terima kasih showroomnya. Bye bye. Jaga kesehatan. Semangat selalu untuk kesehariannya. Bye bye. Ayo. Wah. Bye bye. Udah. Kangen bilang deh. Oke. 1 2 3 aku akan menghilang. 1 2 3. Nggak jadi guys. 3